Bapak dilahirkan di Payakumbuh pada 2 Juni 1929. Sebagai anak terakhir dari 6 bersaudara, putra pasangan andaran gelar Maharaja Sultan Kana. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar Belanda. Namun, seperti anak laki-laki lain di Minangkabau, Bapak melewatkan masa kanak-kanaknya di surau. Di surau itulah Bapak mempersiapkan pelajaran sekolahnya, dan di situ pula Bapak belajar membaca Al-Quran. Kelas 2 SD, Bapak telah khatam Al-Quran. Bapak belajar mengaji pada pamannya Ibnu Abbas, seorang qori terkenal di daerahnya. Setamat SD, Bapak melanjutkan ke SMP. Sebuah keajaiban dialami Bapak. Karena sewaktu di SMP aktif berorganisasi sehingga tidak terlalu baik prestasi belajarnya, namun dalam ujian akhir SMP justru meraih predikat terbaik se-Sumatera Tengah. Sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, Bapak berangkat ke Jakarta dan masuk SMA. Setelah lulus pada tahun 1951, Bapak berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum UGM hingga lulus pada akhir tahun 1955. Sewaktu kuliah, Bapak aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta. Atas desakan teman-temannya, Bapak menjadi Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta periode 1954-1955. Pada tanggal 1 Maret 1956, Bapak diambil sumpah sebagai hakim dan dilantik oleh Suryadi SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang CA. Artinya, Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan sekelilingnya, yaitu Salatiga, Kendal, Demak, dan Purwodadi. Ketika bertugas di Semarang, Bapak juga menjadi pelopor pembentukan Universitas di Semarang, yang kemudian dinamakan Universitas Islam Sultan Agung. Saat ini, universitas ini sudah berkembang pesat dengan berbagai fakultas di dalamnya. Setelah penugasan di Semarang, pada tahun 1966 hingga 1968, Bapak ditugaskan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Tengah yang berkedudukan di Banjarmasin. Bapak menempuh karir puncaknya ketika menerima Kepres nomor 38 tahun 1968, tanggal 3 Februari 1968, tentang pengangkatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan sesudah 14 tahun menjadi Hakim Agung pada 22 Februari 1982, melalui Kepres nomor 33/M tahun 1982, Bapak diangkat menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan lingkungan peradilan agama. Salah satu masterpiece yang dibuat oleh Bapak yang kemudian menentukan arah sejarah pelembagaan hukum Islam adalah pembentukan kompilasi hukum Islam. Gagasan Bapak untuk membuat kompilasi hukum Islam agar didapat kitab hukum Islam yang berfungsi untuk menyeragamkan referensi keputusan hukum pengadilan agama disepakati dan kemudian dibentuklah tim pelaksana proyek dengan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.
Dengan kerja keras anggota tim dan ulama-ulama, serta cendekiawan yang terlibat di dalamnya, maka terumuslah kompilasi hukum Islam yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam. Bapak telah memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam pelembagaan hukum Islam, juga dalam meningkatkan wewenang kekuasaan pengadilan agama dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Mantan Menteri Agama, Letjen Purnawirawan Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara, menyebut Bapak sebagai pekerja keras yang ikhlas dan konsekuen terhadap agamanya. Sementara Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada saat itu, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak. Menurut Ibrahim Hussein, Bapak adalah seorang muslim cendekiawan dan sekaligus praktisi yang pada satu sisi terbuka dan haus akan pengetahuan hukum Islam, sementara pada sisi lain, Bapak banyak berjasa pada pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia, serta peningkatan wibawa dan fungsi pengadilan agama. Pengadilan agama semula hanya merupakan lembaga yang lebih pantas disebut lembaga fatwa, namun kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga peradilan yang mandiri. Penghargaan terhadap pemikiran dan peranan Bapak dalam pelembagaan hukum Islam dan peningkatan wewenang dan kekuasaan pengadilan agama dalam sistem hukum nasional juga diberikan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1980, Bapak dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa pada Fakultas Syariah IAIN tersebut. Dan pada tanggal 22 Desember 1993, IAIN Jakarta menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa kepada Bapak. Setelah 38 tahun menjalani karir sebagai hakim dengan tidak terputus sejak 1 Maret 1956, Bapak mengakhiri tugas sebagai Hakim Agung dengan jabatan Ketua Muda Mahkamah Agung untuk Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 1 Juli 1994. Pak Bus itu senior saya. Pak Bus sudah jadi Hakim Agung, saya masih di Pengadilan Tinggi. Saya masuk ke Mahkamah Agung. Saya masih bertanya soal kasus bagaimana memutus yang baik pada Pak Bus. Pak Bus waktu itu pakar pidana sebetulnya, betul. bukan pakar agama. Saya 81 sekarang. Pak Bus akan 84. Insya Allah. Terpaut 3 tahun. Ya. Mudah-mudahan ya masih umur panjang lagi. Amin. Sekarang ini kan kurang pakar yang betul-betul memadai gitu. Tidak ada pakar yang betul-betul jujur dari hati nurani, ya, kebanyakan ngomongnya nggak bener, terus korupsi, banyak korupsi. Orang kami ini generasi Pak Bus sama saya bersih dari itu, tidak ada korupsi, tidak ada segala. Ya mudah-mudahan beliau masih dapat meninggalkan hal-hal yang bermutu bagi kehidupan hukum umumnya dan kehidupan bernegara khususnya. Kenapa saya bisa hubungan baik sama Pak Bustano? Walaupun waktu dia hakim saya nggak pernah hubungan loh. Karena saya lihat dia masih seorang, katakanlah walaupun sekarang mantan hakim, dia seorang manusia yang di dalam dunia keadilan masih mempunyai etika, moral dan integritas. Jadi pemikirannya itu
Artinya buka juga dalam bukunya yang saya baca benar-benar melambangkan katakanlah dignity, keanggungan seorang katakanlah hakim agung. Jadi semoga kita masih mempunyai hakim-hakim yang mempunyai integritas, mempunyai moral dan etika seperti Pak Bustanul Arifin. Dan untuk itu saya doakan semoga beliau panjang umur. Walaupun sebenarnya kalau umur 84 itu sudah bonus. Saya sendiri pesimis kalau masih bisa sampai kepada 84 itu. Ya, oke. Biduk telah menerjang ombak dan petir. Telah terlihat pantai nan landai. Namun biduk tak akan berhenti karena laut tetap menanti. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.